Hai teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Merliana Arianti Soimau dengan NPM 12180037. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, khususnya program studi agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan teori perdagangan internasional, di mana teori perdagangan internasional menurut teori Ripsinski. Awal mulanya teori Ripsinski dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia yang bernama Tadeusz Ripsinski pada tahun 1923 sampai 1998. Menurut teori ini, harga barang yang relatif konstan peningkatan pada jumlah suatu faktor akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Ripsinski ini berkaitan dengan teori Heckscher-Ohlin yang dimana perdagangan terbuka antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan antara jumlah faktor dengan output dalam perdagangan internasional menurut teori Ripsinski. Teorema Ripsinski ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam dana abadi mempengaruhi proses pengeluaran barang ketika lapangan kerja dipertahankan. Teorema ini berguna dalam menganalisis pengaruh penanaman modal, imigrasi dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Mari kita sama-sama melihat diagram di slide berikut ya, di mana diagram tersebut menggambarkan batasan tenaga kerja dengan warna merah dan batasan modal dengan ditandai warna biru. Misalkan produksi awalnya terjadi pada batas kemungkinan produksi di titik A. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri diagram pada slide ini. Saya ambil contoh, misalnya terjadi peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Ini mengakibatkan pergeseran batasan kurva ke kanan. Kurva produksi maka akan bergeser ke titik B. Produksi baju, barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif akan naik dari ke C1 ke C2. Produksi mobil barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika pemberian modal naik, maka kendala modal akan bergeser. Ini yang menyebabkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi pakaian. Karena batasan tenaga kerja lebih curam daripada batasan modal, maka mobil padat modal sedangkan pakaian padat karya. Secara umum, peningkatan endomen suatu negara terhadap suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output dari barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output barang lainnya. Teori Ripsinski dalam dunia perdagangan yang meliputi dua jenis barang. Jika pertumbuhan hanya terdapat satu faktor produksi saja, maka akan mengurangi pengeluaran tersebut. Kalau harga konstan atau tetap, kemerosotan ini diakibatkan karena akumulasi keterampilan dan modal untuk melayani kebutuhannya akan perdagangan dengan negara lain. Teori Ripsinski berkaitan dengan teori Heckscher-Ohlin, yang dimana teori Heckscher-Ohlin membagi masyarakat dalam dua bagian,
di antaranya masyarakat merasa diuntungkan dan masyarakat merasa dirugikan. Penyebabnya yang pertama, pengaruh jangka pendek terhadap harga dan output. Yang kedua, perubahan permintaan faktor. Yang ketiga, tanggapan dalam jangka panjang. Lanjutkan ke spesialisasi dan kerugian, di mana spesialisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan adanya perdagangan internasional, ini menandakan terdapat suatu kerjasama jual beli perdagangan antar lintas negara yang berbeda untuk saling berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Produktivitas produk atau permintaan produk yang dijual akan semakin bertambah sejalan dengan luasnya jangkauan pemasaran suatu negara terhadap perdagangan internasional yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan pasar baik dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu juga, pola konsumsi masyarakat tentunya semakin luas dan bertambah sehingga membuat laju produktivitas produksi dalam negeri semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Suatu negara wajib memiliki stok persediaan yang memadai dan berlebih saat melakukan perdagangan internasional, baik untuk stok persediaan kebutuhan produk dalam negeri ataupun luar negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional sangat penting bagi suatu negara sebab dengan adanya transaksi perdagangan internasional dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, akumulasi faktor-faktor produksi, yang berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang ketiga, menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan, yang dimana hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu melindungi konsumen dari produk-produk yang rasa tidak patut dikonsumsi. Selanjutnya kerugian, di mana kerugian dibagi menjadi 2, yaitu harga produk rendah di pasar dunia dan menghancurkan pertumbuhan. Penyebab pertumbuhan merugikan. Yang pertama, pertumbuhan negara semata-mata untuk tujuan ekspor. Yang kedua, suatu ekspansi akibat pemenuhan permintaan luar negeri yang meningkat dapat menurunkan harga dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, ketika mengalami kemerosotan dalam perolehan keuntungan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakan barang yang lebih banyak. Sekian penjelasan singkat mengenai perdagangan internasional menurut teori Ripsinski. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.